Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baiti ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Mudirul Madwal Madrasah Al-Quran La Roibah Nibida, khususnya Habib dan Wida Sekeluarga dan juga guru-guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, khususnya Mr. Iwan selaku Kepala Sekolah MA Al-Quran La Roibah Nibida. Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan mengenai materi fikih, yaitu kita membahas mengenai konsep dari fikih itu sendiri. Nah, secara pengertian, fikih itu diartikan sebagai ilmu yang mempelajari syariat-syariat dan aturan hidup manusia dari individu hingga sosial luas. Maksudnya sosial luas seperti ketika kita antara masyarakat, baik itu masyarakat dengan tetangga kita sendiri atau mungkin masyarakat luar negara. Nah, untuk sumber dari fikih itu sendiri, fikih itu didasari dengan dalil-dalil dari hadis, hadis Nabi ya. Kalau di sini hadis Nabi, Al-Qur'an, ijma dan qiyas. Nah, untuk objek dari fikih, konsepnya itu objeknya fikih itu mencakup banyak hal. Cuman menurut ringkasan saya, itu saya ringkas menjadi 4 macam ya. Nah, yaitu hubungan manusia antara dengan yang pertama yaitu sesama dengan diri sendiri, dengan Tuhan dan Rasulnya, dan dengan diri sendiri dan juga orang lain, sesama makhluk baik itu tumbuhan atau mungkin hewan dan juga lingkungan sekitarnya yang meskipun benda mati, dan juga alam gaib. Nah, jadi masing-masing itu tadi itu mempunyai kaidah fikihnya masing-masing, mempunyai hukum-hukum fikih dengan tujuan tersendiri. Jadi ya lebih ke gimana ya, kalau kita bilang itu lebih ke ketika manusia berhubungan dengan orang lain pasti ada fikihnya, kalau kita bilang seperti itu. Nah, untuk rincian singkatnya saya ringkas menjadi 4 macam, yaitu yang pertama mengenai ibadah, contohnya bersuci, atau kalau kita bisa bilang seperti berwudu, mandi besar, meskipun itu kesunahan termasuk toharoh ya, dan juga tayamum dan lain-lain. Nah, yang berikutnya itu muamalah. Untuk muamalah ini seperti kita bersosial dengan mengenai muamalah ini lebih ke harta ya. Nah, muamalah itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu muamalah madaniyah dan muamalah maliyah. Nah, untuk muamalah madaniyah yaitu muamalah yang membahas mengenai harta kita sendiri, jadi tidak ada campur tangan dengan orang lain. Namun untuk muamalah maliyah itu sebaliknya, yaitu harta yang dimiliki bersama, mungkin bersama teman kita ketika kita bekerja, mungkin investasi dan lain-lain. Yang berikutnya yaitu ahwalus syakhsiyah. Untuk ahwalus syakhsiyah ini lebih ke persoalan pribadi. Jadi apabila kita mempunyai persoalan pribadi, itu bisa juga menggunakan konsep fikih. Yang berikutnya yaitu hukum dan keadilannya. Nah, untuk hukum ini bisa lebih ke apa ya? Lebih ke masuk ke ranah hukum-hukum seperti semisal mencuri hukumnya seperti apa. Nah, itu nanti ada hukumnya dan juga keadilannya. Seperti kalau mas di Arab waktu itu bisa dibilang dipotong tangannya. Terus ketika mencuri atau ketika apa. Jadi ada hukumnya masing-masing. Nah, untuk tujuan dari konsep fikih ini sendiri yaitu ketika kita mempelajari fikih maksudnya itu berfungsi tujuannya seperti apa dan manfaatnya seperti apa. Nah, manfaatnya itu untuk mengetahui dan memahami segala bentuk pengetahuan mengenai Islam, maksudnya hukum Islam, yaitu dan hukum-hukum yang terkait di dalamnya. Jadi, untuk fikih konsep ini itu yang kita ambil adalah konsepnya, bukan fikihnya. Cuman konsepnya fikih itu memang masuk ke banyak ranah, meskipun tidak ada unsur keagamaannya. Oke, sekian presentasi saya mengenai materi fikih. Fikih yang saya jelaskan adalah konsepnya fikih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.